pasti kuat. Yang kedua, mantan tukang main. Saudara-saudara yang berbahagia, Masya Allah tausiah saya nanti 30 menitan, nggak terlalu lama ya. Ya, oke. Judulnya ini yang diberikan oleh Pak Kiai Osman Toha, menyiapkan amal yang mengandung legacy. Ya. Menyiapkan amal-amal yang mengandung legacy. Apa itu legacy? Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah sudah ngendiko kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa aina tadhabun? Mau kemana kamu pergi? Allah mengatakan begini, menyontak hati kita. Kowe kira nyanti. Kemana Bapak Ibu kita akan menuju? Tidak lain dan tidak bukan Allah ghayatuna. Allah lah tujuan hidup kita. Nun sewu, panjenengan di rumah buka aplikasi Gojek atau Grab. Kalau kita buka aplikasi Gojek atau Grab, yang pertama kali ditanyakan oleh Gojek apa Bapak Ibu? Mau kemana kamu pergi? Ya, tujuannya harus jelas. Kita buka begini, kita tulis, mau kemana kamu pergi? Ke kantor. Apakah Gojeknya datang? Tidak datang. Kenapa? Tujuannya belum spesifik, belum jelas. Ya. Tapi kalau tulis ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri di jalan ini, sopirnya datang apa tidak? Datang. Kenapa kok datang? Karena tujuannya jelas. Ayat ini mengajak kita untuk memperjelas tujuan hidup kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyindir kita, Bapak Ibu. Akmaru ummati ma baina sidrina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang di atas itu. Nuwun sewu ingkang sampun sami rawuh ingkang yuswanipun swidak setunggal wonten napa kathah? Menika sampun celah. Celah sangat. Usia-usia kritis itu di 61 sampai 70, Pak. Maka saya paling tinggi dengan Pak Sukro tadi sebagai majelis tabligh yang memelopori habis pensiun masuk Muhammadiyah. Hidupku mau saya wakafkan untuk Muhammadiyah. Wah, ini contoh kader yang keren ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Sukro dan teman-teman ya. Besok anak buahnya beritahu, jangan sampai pensiun. Sebelum pensiun kamu harus masuk ke Muhammadiyah. Sehingga sopo ngerti mati deh sadurunge pensiun. Aku belum mati. Sekarang saya daftarkan diri saya di Muhammadiyah. Kenapa? Garis perjuangannya jelas. Hadirin yang terhormat. Jadi usia kita itu ini Bapak Ibu, 60 sampai 70. Kulo cek rodot suwe, kulo cek 55. Saudara-saudara yang berbahagia, di usia kita yang singkat ini, maaf ini ada hitung-hitungan. Kalau toh kita itu tidak usah 70, 65 tahun saja jatah usia kita, itu kira-kira umur kita sekarang, sisa umur dalam tahun, sisa umur dalam hari, sisa umur dalam jam. Usia 21 ada kan yang usia 21? Enggak ada. 21 belum layak untuk ikut pengajian. Rumangsa cek dawa umur ini. 37 wonten? Yo renek iki. Masya Allah, iki kan Bapak. Ya. 38 arang-arang
41 tahun. Ya, ada. Wonten. Sinten Ibu 41 ya? Alhamdulillah 41 tahun, jatahnya masih 24 tahun. Cip suwe iki. Amin ya rabbal alamin. Turun lagi 54 tahun. Wah, saya naik sedikit. Oke, yo ngeri. Nah, 55 tahun, jatahnya tinggal 10 tahun. Insya Allah masih 2 kali pemilu, Pak. Iya tekan. Kalau Pak Ali berapa sekarang? 76. Niko sampun jatahnya sampun 5. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Pokoknya kalau sudah 61 kok kenceng di atas jalan yang lurus, pasti Pak. Pasti husnul khotimah. Tidak sama Pak. Amin ya robbal. Amin. Sing umur 10 tahun cik dowo ini, nah ini sing hati-hati. Iki yang sisa umur dalam hari hanya 3.650 hari. Oke, mudun terus swidak papat karek tahun ngarep. Wonten kan swidak sekawan. Swidak sekawan boleh? Insya Allah tahun ngajeng. Alhamdulillah. Apakah kematian itu menyakitkan dan menakutkan? Tidak. Bagi orang mukmin kematian itu nikmat. Kematian itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena akan ketemu dengan Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gitu saudara. Makan TikTok ini semerodo abot. Tapi kalau bismillah, saya punya kiai, namanya Kiai Muhammad Amin Jais. Beliau pas sakit nimbali saya murid yang sangat setia. Nimbali, no, dalam bagian. Terus no lah ngulang pokok-pokok ajaran Islam ya. Yang aku mati terus no. Oh ini kiai. Lah kiai nopo badhe pecah. Ketoke wis cedak. Jadi beliau 176. Kita ini wis cedak, kowe siap-siap kok kanca-kancamu klumpukno. Akhirnya nggih Kiai sami nawakon. Ya wis ngono tak bali. Besoknya beliau wafat. Kembali Bapak Amin Jais wafat. Ya Allah, luar biasa. Terasa orang mau meninggal itu terasa. Dengarlah dari ngerasa tuh. Jadi cetok untuk suwe ya. Terakhir hari ini 65 tahun. Berarti kira-kira engkau bengi tekan. Saudara-saudara, itulah rahasia hidup. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Tekone ora iso dijoke, ora iso diundurke. Yen wis diwanci, jadilah. Tapi biasanya orang wafat itu diawali dengan sakit. Pulau tidak ada sakit, Pak, ini bukan ketok. Nah itu urusannya dengan Pak Dokter sendiri. Gula, apalagi ya, asam urat, jantung, tensi, Pak, bukan ketok. Nah iya toh kolesterol. Ini loh ketemu aku, meger-meger pengajian, lah kok itu mau sedo toh. Biasa betul itu. Makanya yang punya penyakit jalan harus sering-sering ke PKU. Konsultasi dengan beliau, oke? Biar apa? Biar panjang. Hadirin yang saya muliakan. Nah, tidak perlu yang penting Anda sekarang di mana, tetapi yang penting adalah mau kemana Anda sekarang. Kemarin biarkan berlalu. Allah Maha Pengampun dan terus menerus mengampuni hambanya yang selalu ingin berbuat baik. Itulah yang akan kita tuju. Tidak usah melihat masa lalu kita. Lihatlah masa depan. Ampunan Allah, rahmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Jangan merasa terlambat untuk berjuang. Saat inilah saatnya kita untuk bangkit berjuang mengikut Muhammadiyah.
on the right track, di jalan yang benar, Bapak Ibu. Terus mau terima Pak Ustaz, enggak. Kalau berarti ini kudu toto. Umurnya pun dhuwure swidak. Harus toto. Engko timbali malaikat sumeh pas semone wadono. Waduh, panjenengan sing kula entos-entosi malaikat. Saestu kula sampun kangen kali Gusti Allah. Kita tenang bapaknya. Itulah orang-orang yang punya harapan hidup. Hadirin yang terhormat. Nah, masalahnya adalah menghadap kepada Allah itu kita harus berbekal. Bekalnya apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu. Bekal terbaik adalah takwa. Dan bertakwalah kamu, wahai orang-orang yang ulul albab, yang hatinya sudah sampai jeroan-jeroan. Jadi ini kol itu masuk sedikit namanya fuad. Di fuad itulah kenangan masa lalu tadi disimpan. Fuad masuk lagi namanya lub, jamaknya albab. Makanya ulul albab itu apa? Jero-jeroan hati yang terdalam. Hadirin yang terhormat. Nah, lalu bekal amal apa yang harus kita siapkan untuk menghadap kepadanya? Saya memberikan istilah, amal itu harus bersifat meninggalkan legacy. Meninggalkan apa legacy itu? Warisan. Walaupun usia kita hanya 70 atau sampai 80, tetapi kita harus meninggalkan satu tinggalan yang usia manfaatnya harus lebih panjang daripada usia kita. Itulah amal yang disebut dengan amal yang meninggalkan legacy. Oke, mudah-mudahan kita besok meninggalkan amal yang meninggalkan legacy. Pertanyaannya, apa amal yang meninggalkan legacy itu? Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini. Masih 15 menit. Okay. Pembahasan. Hadirin yang terhormat, kalau kita lihat amal gitu, kira-kira amal itu bisa kita sebut apa yang bersifat konsumtif. Maksudnya konsumtif, sekali beramal dapat pahala, selesai. Oke, ini apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, amal yang bersifat legacy, yaitu amal jariah. Jariah artinya mengalir. Walaupun kita sudah hancur dengan tanah, tetapi kebaikan kita meninggalkan warisan. Warisan itu lebih panjang daripada usia kita. Apa saja itu? Ini dia. Hadirin yang berbahagia, amal yang meninggalkan warisan. Hadis 1, idza mata benu adama in qata amalu illa min salatin, itu hadis yang umum dijelaskan oleh hadis ini. Riwayat Abu Dawud sahih, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman alamahu wa nasarahu wa waladan sholihan tarakahu, ila akhiri hadis. Materi ini sudah saya tinggal di PDM, nanti peserta mohon di share ya. Oke. Ya. Saudara-saudara, ini ceritanya. Amal-amal yang meninggalkan legacy. 1. Sesungguhnya pahala dan kebaikan orang mukmin yang masih terbawa setelah mati. 1. Ilman alamahu wa nasoroh, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Yang kedua, wa waladan sholihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Oke, tadi kita bahas, mudah-mudahan waktunya masih nutup. 1. Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Ilman alamahu wa nasorohu.
Siapa yang punya otoritas di bidang meninggalkan ilmu dan amal? Para satu guru. Guru TK, SD, SMP, MI, sampai dosen. Kenapa? Karena dia mengajarkan ilmu dan menyebarluaskan. Ilmu apa, Ustaz? Semua ilmu adalah milik Allah. Semua disiplin ilmu diajarkan dan disebarluaskan, semuanya mendapatkan balasannya dari Allah secara mengalir. Oh, tidak hanya ilmu agama, semua ilmu adalah milik Islam. Jadi termasuk saya guru matematika. Guru matematika itu pahalanya luar biasa. Tidak mengenal matematika, nggak mungkin jadi dokter. Ini putra Pak Usman, Mas Vicky, barusan lulus magister matematika. Itu orang-orang pinter yang di sana. Kalau matematika bagus, kimia mesti bagus, fisika mesti bagus, sainteknya pasti bagus. Itu orang matematika. Dan itu mengalirkan pahala. Geografi, geografi manfaatnya besar sekali. Google itu gara-gara geografi. Kalau kesini saya nggak usah dijemput. Kenapa? Sudah diantar oleh Mbah Google. Kenapa? Saya kita belok kanan, belok kiri, belok kanan, maju sedikit, tujuan Anda di sebelah kiri. Google lagi. Mbah Google. Itu dari mana? Dari kemampuan geografi. Kalau agama ansih, Pak Ustadz, agama ansih sangat penting. Karena itu panduan hidup kita menuju kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Saudara-saudara, masih ingat siapa Buya Hamka? Masih ingat ya? Buya Hamka itu usianya berapa, Bapak Ibu? Wafat usia berapa, Bu? Apakah beliau sekarang masih hidup atau sudah sedo? Sudah sedo, tetapi masih hidup atau sudah sedo? Masih hidup. Dari mana? Hasil karya. Tafsirnya Al-Azhar dicetak ulang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura dan Malaysia, di sana menjadi pedoman untuk orang-orang yang belajar tafsir. Siapa? Buya Hamka. Usianya hanya 70 lebih sedikit, tetapi tinggalannya manfaat sampai kiamat. Itulah legasi orang-orang yang berilmu. Jami'ul Bayan, tafsir yang pertama sebagai bapak mufasir. Beliau adalah seorang ulama yang hebat. Kenapa? Pada saat beliau hidup menulis tafsir ini setelah sholat duhur, dan sampai selesai asar beliau tulisannya itu mendapatkan hasil 40 halaman. Masya Allah. Oke, berapa halaman Ibu? 40 halaman. Kok bisa begitu? Karena dari ulul albabnya beliau menuliskan itu. Pakai tulisan apa yang ditulis tangan, teman? Sekarang sudah ada laptop, sudah ada komputer, kok belum banyak yang menghasilkan karya-karya yang hebat. Buya Hamka sudah mencontohnya. Dan nuwun sewu Bapak Ibu, dalam sejarah ketika Bung Karno mau wafat, beliau berpesan kepada ajudan. Dulu Buya Hamka pernah dipenjarakan oleh Bung Karno. Kemudian ketika mau wafat, beliau pesan, wahai ajudanku, surat diantarkan kepada Buya Hamka. Kalau aku wafat, biar Hamka yang jadi imam. Kira-kira kalau orang sudah di penjara suruh imami, kira-kira orang Wonogiri mau apa enggak itu? Mau jarokono. Tapi Buya Hamka sebagai ketua Muhammadiyah dan ketua Majelis Ulama tidak ada dendam. Beliau yang datang menyolatkan. Luar biasa. Wong Islam itu ra entuk dendam. Wis mati barang kok cik didendam. Dimaafkan oleh Buya Hamka dan beliau mengimami sholat. Luar biasa ya, Masya Allah.
Kita kasih aplaus untuk Buya Hamka, teman-teman. Kalau ini kenal boleh Pak? Siapa? Pak Kures Shihab. Pak Kures itu belum wafat, hasil karyanya sudah dimaui oleh seluruh anak bangsa. Itu belum wafat. Kalau nanti wafat, waduh, subhanallah, tafsirnya pasti lebih bestseller. Hampir semua hasil karya Buya Hamka saya beli, saya baca. Dan memang beliau seorang yang alim, mufasir Asia Tenggara. Usianya mungkin tidak sampai 100 tahun, tetapi amal yang ditinggalkannya abadi sampai kiamat. Hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, apa legasi yang kita tinggalkan? Wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang kita tinggalkan. Kita semuanya ditaruh putra ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Semuanya sholat. Alhamdulillah. Semuanya berbakti. Alhamdulillah. Kalau dibangunkan subuh gampang. Alhamdulillah. Tidak usah disuruh, sudah taat. Alhamdulillah. Kalau anak itu sudah mau sholat sendiri, itu tandanya akidahnya masuk. Gak usah diperintah, sudah sholat, akidahnya sudah masuk. Dimanapun dia akan menjaga akidahnya itu. Itulah anak-anak idola kita. Apa sih soleh itu? Soleh itu dari kata soluha. Soluha artinya sesuai. Di dalam Al-Quran, Profesor Quraisy mengatakan kata soluha itu selalu dihadapkan dengan kata fasada. Fasada artinya kerusakan. Maksudnya seorang yang soleh itu yang datangnya membuat sebuah kerusakan menjadi berhenti atau keadaan sebelumnya menjadi lebih baik. Itu namanya anak yang soleh. Anak yang soleh atau anak yang membuat change, anak yang buat perubahan. Kalau seseorang datang ke suatu tempat itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, itu namanya kita soleh. Atau keburukannya menjadi berhenti, itu tanda kita menjadi anak yang soleh atau solihah. Kalau orang datang ke suatu tempat kemaksiatannya semakin besar, itu berarti anak yang salah, tidak soleh solihah. Cirinya apa? Membuat change, membuat perubahan. Muhammadiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang membuat kema'rufan, itulah orang yang soleh. Siapa yang membuat kemungkaran, itulah orang yang tidak soleh. Muhammadiyah mengambil peran itu, Bapak Ibu, luar biasa. Di mana-mana ada tokoh Muhammadiyah, perubahan pasti terjadi. Ini yang harus kita banggakan, kita masukkan dalam hati kita bahwa kita ini digodong oleh organisasi yang sangat mengerti tentang hakikat tujuan hidup. Kenapa kok harus anak? Ya, karena inna min atyabi ma'akal rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya makanan terbaik bagi seseorang adalah dari usahanya sendiri, dan anak termasuk hasil usahanya. Kita kan nggak bisa nih sama anak itu. Orang tua itu nggak mikir kalau tuh anak. Ketemu lagi le, engkau di pak, maka tuh. Tahu ni le, UGM pak, maka tuh. Anak mengisahnya enak kalau hijau. Pak sanggup pak, bos beres. Bisa bayar kos pak ya. Ini gak SPP pak ya, apa mana? Sing kira-kira penting-penting catat sama kabeh. Ya nenek tak kayak. Alhamdulillah. Ya nenek anak nesu kan begitu biasa. Memang kita hidup untuk wawala dan sholihan tarkau, meninggalkan anak yang soleh. Kalau anak kita sudah soleh, kita sudah bahagia.
Kalau kita begitu, nun sewu Bapak Ibu, awake dhewe karo wong tuane dhewe janjane pinter endi? Awake dhewe karo wong tuane dhewe hebat pundi nun sewu? Hebat orang tua, Saudara. Kenapa? Orang tua bisa menjadikan kita melebihi dari beliau, tapi kita belum tentu menjadikan anak kita lebih hebat daripada diri kita. Itu loh hebatnya orang tua. Cobain wong tua hitung-hitungan, akeh bocah sing stres. Lho, kowe wis tak kuliahke nganti lulus dokter, nganti spesialis, ya kira-kira entek biayamu sekitar 3 miliar. Nah, saiki piye lek balekke? Sebar ngono wis udah lulus wis. Lah kok ora lulus? Boten jenjang mawon. Apa balik niku sing apa? Cuman orang tua malah bahagia. Wis to, Nduk, kamu menikahlah dengan pilihan. Nanti bapak ibu tidak akan tinggal diam. Tetap akan mendukung kamu lahir batin. Kita sebagai orang tua tugasnya selesai dengan anak menikah. Tidak selesai Pak. Orang bakal rampung nganti mati. Ya kan? Dua anak blodak, mantune dua anak senenge ora umum. Waduh, simbah komplit urip pun duwe dadi mbah. Bar ngono titipi anake. Nggih napa menen Bu? Seneng napa mboten? Wae simbah ku seneng dititipi putul. Jadi Pak terus pundi wong kula menika nggih dereng pikantuk pembantu, Kang Mas kerja, kula nggih kerja, sampeyan tinggal terus pundi. Wis kene wae, anakmu tinggal kene. Terus napa ora apa-apa, wis tinggal kene. Waduh, simbah ngoten niku. Jak nyanyi-nyanyi numpak mobil sing dicak sinten? Putu. Nanti pengajian digawa. Dipoto-toto. Kamu kok ora takut. Kenapa? Senang kok, bangga dengan putu yang datang. Lali karena putune eling, wes ya wes. Delalah anak itu kesundulan. Duh, ibu, bapak, ngapunten ada apa? Pulau kesundulan. Kita sebagai orang tua senang, alhamdulillah. Dan kok alhamdulillah untuk peluru ini. Anak ibu mumet orang sah khawatir, itu anakmu titip nanti nanti. Saya akeh buat ditipis saya akeh deh. Insya Allah umurku tambah doa yang orang dan cepat mati malah. Itulah anak ya. Kita ini begitu tulus dengan anak kita. Maka wawalatan sholihan tarokahu. Meninggalkan anak yang soleh itu sangat penting. Semuanya boleh tidak berhasil, tetapi anak harus berhasil. Kalau tidak berhasil, kita sedih. Dan anak itu dalam Islam, satu bisa menjadi penyejuk pandangan, qurratu a'yun. Yang kedua bisa menjadi kebanggaan. Kebanggaan itu apa ya? Sesuatu yang dipakai, yang dibanggakan. Apa itu maksudnya? Maksudnya nyanyi-nyanyi dipamerke, nyanyi-nyanyi didudui. Ibu tasipun enggal nggih, nggih menika tugas saking Prancis rumiyin. Alhamdulillah kamu ora takon. Wong takoki enggal apa ora. Tapi napa bangga. Bapak, Ibu Nur Sewu, sampun kagungan putra, sampun sekawan Mas. Setunggal boten ITB, nomor kalih UGN, nomor 3 WNL, nomor sekawan ITS. Kamu kok ora takon. Tapi apa? Bangga. Oke, kenapa? Karena orang bangga. Itulah anak kita dan itu akan menjadi legasi kita. Ya anak pun, putra sinten, belum pernah pun Pak ini kok. Ngurus sepeda, inggih, masya Allah. Sampai yang loh, inggih, senengnya, masya Allah. Putra Pak Kai berhasil. Kenapa kok berhasil? Karena berjuang, meneruskan perjuangan orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Kok cepat mendiam? Wa mushafat warathahu, dan Quran yang diwariskan. Oke, saya kebut saja. Nah,
Ini sudah biasa. Au masjid dan banahu, masjid yang dibangunnya. Masjid atas sampun selesai Pak ya. Alhamdulillah, kasih itu sudah mulai PDN ya. Saya tanya nih, jamaah haji yang tahun kemarin sudah berangkat, tolong angkat tangan yang rawuh. Jamaah haji KPU Asamsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu harus somos dosa. Ini termasuk orang-orang yang harus diapresiasi. Kenapa? Karena mereka telah bersepakat iuran untuk membuat masjid lebih bagus, memberikan AC. Saya hadiah mabrur, insya Allah haji yang mabrur. Karpetnya yang kurang jangan sampai kita tidak ikut ambil bagian. Kita sujud, pahalanya mengalir. Kita datang sholat, masjid kok penak menadem. Masjid itu sunahnya harus dingin itu, ber-AC sunahnya kalau sekarang. Sebab kalau siap panas, beritu sholat aku, dinginkan dulu, baru kamu sholat. Ada begitu. Makanya musola harus kita desain yang sejuk, yang enak, masjidnya ada AC-nya. Ya Allah, ini dia betul, nabi sampai lu nyumbang. Dia banyak yang dicopot, ya aku tak nyumbang. Itu luar biasa. Terus yang kedua, calon-calon jamaah haji mana nih yang tahun akan datang? Ada yang datang? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, banyak sekali. Sementara oh 70 Patri. Oke, terima kasih. 70 kayaknya ini KBU terbanyak semua negeri. Tepuk tangan untuk KBU Asamsu, tepuk tangan untuk bagian desa ini ya, menggawangi KBU dengan tuntunan